Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun Panurbeda menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Ignacia Ransa Susanto dengan NIM awalan 22 dan akhiran 119. Pada video ini saya akan membahas dari video yang telah diberikan yang berjudul Control Flow in Python, If, Elif, Else Statements. Jadi dalam Python itu ada salah satu konsep penting tentang control flow atau alur kontrol, yang dimana alur kontrol tersebut menggunakan pernyataan if, elif, dan else. Pernyataan ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi dengan indentasi yang tepat. Kita juga dapat menggunakan operator logika seperti and, or, dan not untuk membuat kondisi yang lebih kompleks. Menggabungkan operator perbandingan secara berantai dapat meningkatkan keterbacaan kode. Lalu penggunaan struktur ini juga harus kita lakukan secara benar agar pemrograman dapat berjalan secara efektif tanpa kesalahan atau error. Pernyataan yang pertama itu if. If adalah pernyataan kondisional yang utama. Pernyataan ini memeriksa kondisi tertentu dan mengeksekusi blok kode berikutnya jika kondisinya benar. Seperti contoh, pada video tersebut, dia membuat suatu pernyataan. If temperatur lebih dari 30, maka print it's warm, print drink water, lalu print done. Temperatur yang dimasukkan adalah 35, yang dimana 35 itu lebih besar daripada 30. Maka saat di-run-kan, programnya akan ngeprint it's warm, drink water, lalu done. Pernyataan berikutnya ada elif dan else. Elif adalah singkatan dari else if. Pernyataan ini memungkinkan kita untuk memeriksa beberapa kondisi. Jika kondisi awal pada if salah, maka program akan memeriksa kondisi pada elif. Selanjutnya, pernyataan else digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika pada kondisi if dan elif itu semuanya salah atau tidak ada yang benar. Seperti contohnya, dia memberikan pernyataan if temperatur lebih dari 30, print it's warm, print drink water. Elif temperatur lebih dari 20, print it's nice. Else, print it's cold, lalu print done. Dia memasukkan temperatur 15. Maka saat program di-run-kan, karena dia tidak memenuhi pernyataan if, tidak memenuhi pernyataan elif, maka yang terprint adalah it's cold, yaitu pernyataan yang else. Dalam video tersebut juga membahas tentang ternary operator. Ternary code atau ternary operator dalam Python ini adalah cara untuk menulis pernyataan if-else menjadi satu baris, sehingga memungkinkan kita untuk menetapkan nilai ke sebuah variabel berdasarkan kondisi tertentu. Ternary code ini juga membuat kode Python kita menjadi lebih sederhana, lebih ringkas, dan mudah dibaca. Contohnya awalnya dia membuat pernyataan if age lebih dari sama dengan 18, print eligible, else print not eligible. Itu kan 4 baris. Maka jika kita menggunakan ternary operator, dia akan menjadi satu baris saja seperti gambar yang di bawahnya. Itu pada line 2 itu memuat line 2 sampai line 5 pada gambar di atas. Message sama dengan eligible if age lebih dari atau sama dengan 18, else not eligible. Lalu dalam video tersebut juga dibahas tentang logical operators meliputi and, or, dan not. Operator and itu menggabungkan dua kondisi true atau jika kedua kondisi yang dihubungkan bernilai benar. Jika salah satu kondisi bernilai salah, maka seluruh ekspresinya akan bernilai salah. Contoh, high income sama dengan true, good credit sama dengan true. If high income and good credit, maka print eligible. Karena pernyataannya if high income and good credit dan kedua pernyataan tersebut bernilai true, maka pada saat program di-run-kan, dia akan memenuhi pernyataan if. Operator or. Operator ini membaca jika setidaknya salah satu kondisi bernilai benar. Jika kondisi bernilai salah, maka ekspresi juga bernilai salah. Seperti contoh dia membuat pernyataan if high income or good credit itu print eligible, else print not eligible. Lalu dia memberikan juga keterangan high income false, good credit true. Ada dua pernyataan yang salah satunya benar, maka tetap eligible pada saat program di-run-kan.
Lalu, operator terakhir ada operator not. Operator ini membalikan nilai boolean dari suatu kondisi. Jika kondisi bernilai benar, not akan membuatnya menjadi salah dan sebaliknya. Jadi pada contohnya di situ dia memberikan pernyataan if not student, print eligible, else print not eligible. Walaupun pada keterangannya student itu true, cuman karena di pernyataan dia menuliskan if not student, maka tetap hasilnya not eligible. Lalu pada video tersebut juga dibahas tentang chaining comparison operators. Chaining comparison operators ini memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa perbandingan dalam satu ekspresi. Jadi kita dapat menuliskan beberapa operator perbandingan secara berturut-turut dan Python akan mengevaluasi semua perbandingan tersebut secara bersamaan. Contoh ekspresinya itu sesuai yang ditulis. Maka pada ekspresi tersebut akan dicek apakah H lebih besar atau sama dengan 18 dan lebih kecil dari 65. Jika kedua kondisi tersebut benar, maka hasilnya akan eligible. Pada contohnya, dia memasukkan H-nya 22, maka akan terprint eligible karena 22 itu lebih besar dari 18 dan lebih kecil dari 65. Chaining ini membuat kode lebih ringkas dan jelas dibandingkan menulis beberapa pernyataan if. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam tutur kata saya. Saya ucapkan terima kasih.